Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Pria Agung Wibowo. 2 itu ada Muhammad Rifki Setiawan. 3 ada Mardiana Sulfa Al-Badri. Dan yang keempat itu ada Ocha Bastian. Oke, kami di sini akan menjelaskan mengenai kompetensi tentu saja kompetensi dalam bidang psikologi, khususnya untuk para ahli-ahli psikologi. Yang pertama kita akan sedikit membahas mengenai psikologi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahuinya semua bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku ya, dan juga proses-proses mental yang ada pada diri individu. Nah, dalam ilmu psikologi itu sendiri terdapat ilmu terapan, terus juga ada ilmu murni ya. Nah, yang dalam ilmu terapan itu biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan manusia. Nah, dalam ilmu psikologi terdapat ahli-ahli ya, ahli-ahli psikologi. Di sini yang pertama itu ada praktisi atau profesi yang sering kita sebut sebagai psikolog ya. Di sini berkaitan dengan ilmu terapan, dan juga selanjutnya itu ada ilmu psikologi yang berkaitan dengan ilmu murni mengenai teori-teori, mengenai penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Nah, sebelum kita beranjak ke dalam kompetensi, kita mengetahui dulu mengenai kode etik psikologi. Apa sih kode etik psikologi itu? Kode etik psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta berpegang teguh pada seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan psikolog dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Pada intinya, kode etik psikologi ini mengatur mengenai hak-hak dan juga wewenang dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh para psikolog dan juga ilmu psikologi yang ada di Indonesia guna menciptakan kesejahteraan ya, kehidupan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kompetensi itu sendiri. Kompetensi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu mengenai kemampuan. Bruce mengungkapkan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemajuan dalam berbagai profesi. Di sini kita khususkan profesinya yaitu profesi sebagai psikolog ya, atau pekerjaan, program, dan juga posisi. Dalam pengertian lain, kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan yang dimiliki seseorang dan penerapannya di dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. Nah, kompetensi untuk psikologi sendiri tentu saja itu seorang ilmuwan psikologi maupun seorang psikologi itu harus mengetahui keterampilan dasar, harus memiliki keterampilan dasar pengetahuan mengenai psikologi itu sendiri. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam pasal yang membahas mengenai kompetensi dari ilmu psikologi itu sendiri ya. Yang pertama itu pasal 7 membahas tentang ruang lingkup kompetensi. Nah, ruang lingkup kompetensi ini tentu saja berkaitan erat dengan ahli-ahli psikologi yang tadi sudah disebutkan ya. Ada yang pertama itu mengenai ilmuwan psikologi. Nah, ilmuwan psikologi di sini yaitu memiliki wewenang atau bisa memberikan layanan dalam bentuk mengajar. Seperti contohnya kita melakukan KKN, nanti kita akan melakukan pembelajaran mengenai materi-materi yang sudah kita dapatkan di dalam perkuliahan mengenai psikologi, lalu melakukan penelitian untuk menemukan sesuatu hal-hal yang baru mengenai psikologi, terus juga melakukan intervensi sosial dalam area batasan kompetensinya. Jadi ilmu psikologi ini memiliki batasan
dalam melakukan intervensi ya, tidak seperti psikolog yang akan kita bahas selanjutnya. Tentu saja ilmu psikologi itu harus memiliki dasar pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman yang kuat dalam bidang psikologi tentunya, dan juga itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu ada psikolog. Ya, dalam psikolog ini bisa disebut sebagai seorang yang dalam hal ilmu terapan ya, menerapkan dalam kehidupan. Di sini memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi. Jadi di sini seorang psikologi juga sama seperti ilmuwan psikologi, namun di sini ada sesuatu yang khusus atau sesuatu yang spesial, yaitu bisa melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan melakukan asesmen dan juga intervensi yang ditetapkan oleh izin praktik ya. Izin praktik di sini ya oleh Himpunan Psikologi Indonesia itu sendiri, sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan juga melalui pengalaman bimbingan yang sudah dilalui oleh seorang psikolog itu sendiri, dan juga pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu ada psikologi dan juga ilmuwan psikologi itu dapat menangani berbagai isu atau kasus-kasus khusus. Misalnya yang di sini sudah tercantumkan yaitu mengenai penanganan HIV/AIDS. Penanganan HIV/AIDS di sini lebih ke arah kita melakukan tindakan preventif seperti memberikan pendidikan mengenai berperilaku yang baik, bagaimana kita agar tidak dapat terkena HIV/AIDS itu sendiri. Terus selanjutnya itu seperti kekerasan berbasis gender. Nah, di sini seorang psikologi tentu saja bisa memberikan, psikolog ya, khususnya psikolog itu bisa memberikan intervensi untuk para korban-korban yang terkena kekerasan gender, ataupun dari ilmuwan psikologi itu sendiri akan meneliti mengenai kondisi mental, emosi, kognitif ataupun afektif dari korban kekerasan gender itu sendiri. Dan masih banyak yang lainnya seperti orientasi seksual, ketidakmampuan atau seseorang yang memiliki kebutuhan khusus, atau yang berkaitan dengan ras, suku, budaya, bangsa, agama, bahasa, atau kelompok-kelompok tertentu, kelompok marginal, seperti melakukan pelatihan, pendidikan khusus, konsultasi, supervisi, terus terbimbing untuk memastikan kompetensi dalam memberikan pelayanan jasa dan praktik psikologi yang dilakukan, kecuali dalam situasi darurat, sesuai dengan pasal yang membahas tentang itu. Jadi nanti ada pasal yang membahas mengenai situasi-situasi darurat, apakah di mana seorang psikolog dan juga ilmu psikologi itu melakukan, khususnya ilmu psikologi ya, dapat melakukan intervensi, misalkan melakukan intervensi pada seorang korban. Nah, itu nanti akan dibahas di pasal selanjutnya. Terus yang keempat itu psikolog dan juga ilmu psikologi perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area yang belum memiliki standar baku penanganan, guna melindungi pengguna layanan jasa dan juga pihak yang terkait. Jadi seorang psikolog dan juga ilmuwan psikologi juga harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan ya. Misalkan seorang psikolog itu harus berhati-hati dalam melakukan praktiknya, karena ada beberapa area-area yang belum memiliki aturan-aturan yang sudah ada gitu. Jadi seorang psikologi harus berhati-hati, ilmuwan pun juga harus berhati-hati. Terus yang kelima itu dalam menjalankan peran forensik. Di sini lebih spesifik ya ke arah psikologi forensik. Selain memiliki kompetensi psikologi sebagaimana tersebut di atas, psikolog perlu memahami juga mengenai hukum yang ada di Indonesia, khususnya hukum pidana sehubungan dengan kasus yang ditangani. Jadi seorang psikologi juga harus mengetahui mengenai hukum-hukum yang ada. Misalkan ketika psikolog itu
atau psikologi forensik itu sedang mewawancarai seorang korban ataupun pelaku, itu kita harus juga paham mengenai hukum-hukum pidana yang ada. Selanjutnya di pasal 8 ada peningkatan kompetensi. Psikolog dan ilmuwan psikologi harus selalu meningkatkan kompetensi dan ilmu pengetahuan mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, peningkatan kompetensi ini dipandang perlu dalam penanganan kasus-kasus khusus yang berkembang. Contohnya, kasus pelecehan seksual, kasus kecanduan games dan pornografi, kasus lesbi, gay, biseksual, dan transgender atau yang biasa disebut juga dengan LGBT, dan juga penanganan forensik. Nah, psikolog dan ilmuwan psikologi ini memerlukan kompetensi baru dalam hal memberikan intervensi sosial, asesmen untuk kasus-kasus baru, penanganan psikologi untuk kasus-kasus trauma yang baru, dan menyikapi LGBT. Dan yang paling penting lagi bagi psikolog dan ilmuwan psikologi, mereka perlu mempelajari intervensi yang berbasis psikologi sosial dan spiritual atau biasa juga disebut dengan psikososial dan spiritual intervention dalam memberikan pelayanan psikologi. Nah, jenis intervensi ini dianggap intervensi yang paling sesuai untuk penanganan kasus-kasus baru yang berkembang di era modern seperti sekarang. Selanjutnya di pasal 9 ada dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Seorang psikolog dan ilmuwan psikologi dalam memberikan pelayanan psikologi ini harus berdasarkan kepada pengetahuan ilmiah dalam psikologi dan sikap-sikap yang profesional yang dapat diterima secara universal. Nah, Profesor Sugiono dalam bukunya menyatakan, adapun landasan dari pengetahuan ilmiah adalah segala kegiatan dalam pelayanan psikologi, khususnya penelitian, hendaklah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu yang pertama rasional. Jadi pelayanan psikologi ini dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua empiris. Cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain ini dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Dan yang ketiga sistematis. Segala kegiatan dalam pelayanan psikologi ini hendaklah menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dan seorang psikolog dan ilmuwan psikologi hendaklah senantiasa bersikap profesional dan memenuhi standar etika profesi. Secara garis umum, Keraf dalam buku yang ditulis oleh Rimawati, prinsip-prinsip profesionalisme dalam etika profesi antara lain bertanggung jawab, jujur, dan adil. Baik, ini merupakan video lanjutan penjelasan pasal 10 tentang pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, asisten pengajaran, atau kepada jasa orang lain seperti penerjemah. Dalam mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan, yaitu pertama, menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberikan layanan psikologi, yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. Yang kedua, memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab, di mana orang yang diberikan pendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman, baik itu secara independen atau dengan pemberian supervisi hingga level tertentu. Dan yang ketiga, memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten. Nah, untuk selanjutnya ada pasal 11 yang mengenai masalah dan konflik personal. Nah, di sini seorang psikolog atau ilmuwan psikologi adalah manusia biasa yang tak juga luput dari masalah pribadi, konflik dalam kehidupan,
dan berbagai stres harian yang mungkin dialami. Namun, seorang psikologi hendaklah senantiasa dalam memberikan pelayanan psikologi dan memperhatikan masalah dan konflik pribadinya tidak mengganggu layanan yang diberikan. Pasal 11 dalam Kode Etik Psikologi menjelaskan poin-poin mengenai masalah dan konflik personal. Nah, dengan rincian 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi menyadari bahwa masalah dan konflik pribadi mereka akan dapat mempengaruhi aktivitas kerja. Dalam hal ini, psikologi dan ilmuwan psikologi mampu menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain sebagai akibat dari masalah atau konflik pribadi tersebut. Kedua, psikolog atau ilmuwan berkewajiban untuk waspada terhadap tanda-tanda adanya masalah dan konflik pribadi. Bila hal ini terjadi, segera mungkin mencari bantuan atau melakukan konsultasi profesional untuk dapat kembali menjalankan pekerjaannya secara profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus menentukan akan membatasi, menangguhkan, atau menghentikan kewajiban layanan psikologi tersebut. Pasal 12. Pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat. Psikolog dan ilmuwan psikologi terkadang harus memberikan pelayanan psikologi dalam keadaan darurat, di mana seseorang sangat memerlukan bantuan mental atau psikologis secara mendesak. Pasal 12 menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan ketika memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, yaitu 1. Keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental dan / atau psikologi secara mendesak dibutuhkan, tetapi tersedia tenaga psikolog dan / atau ilmuwan psikologi yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan psikolog yang dibutuhkan. Yang kedua, dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kebutuhan yang ada tetap harus dilayani. Karenanya psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak. Yang ketiga, selama memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikolog tersebut. Yang keempat, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang lebih kompeten telah tersedia untuk kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera. Kesimpulan dari presentasi kali ini. Dalam Kode Etik Psikologi Indonesia yang dibuat oleh Himpunan Psikologi Indonesia pada bab 3 dijelaskan mengenai kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi, mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas. Yang menyelesaikan suatu pekerjaan dengan standar performa yang ditetapkan pada pasal 7 mengenai ruang lingkup kompetensi, di mana dijelaskan psikolog dan ilmuwan psikologi hendaklah selalu meningkatkan kompetensi khususnya dalam kasus-kasus baru dan khusus. Pasal 8 menjelaskan peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan. Pasal 9 menjelaskan psikolog dan ilmuwan psikologi hendaklah bertindak berdasarkan pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Pasal 10 mengenai pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Psikolog dan ilmuwan psikologi hendaklah memastikan orang yang didelegasi mempunyai kompetensi dan senantiasa memantau dan mensupervisi. Pasal 12 mengenai pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat.
Psikolog dan ilmuwan psikologi hendaklah memberikan layanan psikologi walau tidak mempunyai kompetensi khusus dalam hal kasus psikologi hanya dalam keadaan darurat dan segera mencari kolega yang mempunyai kompetensi dalam kasus itu untuk dijadikan pembimbing atau mengalihkan layanan psikologi dalam kolega yang lebih kompeten.